Diawali dengan memperlihatkan seorang pria Jepang yang tentu saja sedang berada di negara Jepang, di mana pria ini sedang melakukan pengencerotan bersama dengan seorang wanita pengencerit, untuk kemudian scene berubah seketika menjadi sebuah adegan menegangkan saat si wanita tersebut dikejar bak di udak-udak Koshipa, dan saat tertangkap, si wanita itu diikat di kursi dengan kepala dibungkus plastik transparan yang biasa digunakan untuk cempal gehu di warung teh Yuli. Yumi, Yumi, 落ち着け。Pria ini bernama Nomura, seorang psikopat yang hobi membunuh secara unik, di mana dia akan merekam sang korban saat sedang sekarat, sehingga Nomura bisa menikmati detik-detik saat korbannya kesakitan hingga akhirnya meregang nyawa. Dan itu jelas adalah sebuah penyakit. カメラは全部セットしてる。実は少し飽きてたんだよ。Sedikit penjelasan tentang psikopat yang sebenarnya sudah saya pernah jelaskan di film I Saw the Devil yang film Korea itu. Psikopat yang dalam bahasa Inggris ditulis psychopath, yang jika dalam bahasa Indonesia jadi psikopat, itu yang benar. Ingat pakai A ya, bukan pakai E, jangan salah kaprah. Psikopat sendiri berasal dari kata psyche yang berarti kejiwaan dan pathos yang berarti penyakit. Jadi psikopat adalah seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Samsul bertanya, seberapa berbahayanya sih jika seseorang memiliki sifat egosentris dan antisosial? Lo. Egosentris adalah ketidakmauan seseorang untuk melihat dari cara pandang orang lain. Hal ini meliputi gagalnya seseorang untuk menarik kesimpulan dari apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan lihat. Yang secara sederhananya, mawakarap sorangan lah, sapena etewe. Contoh sederhananya, orang normal cari duit untuk keluarga dan pastinya pekerjaan dia menguntungkan juga bagi orang lain. Ya, seperti konsep simbiosis mutualisme lah. Sedangkan psikopat cari duit untuk dirinya sendiri, dan yang lebih parah, merugikan orang lain, bahkan sampai ada yang merugikan masyarakat. Dan kalau ketangkap, hukumannya ringan lagi. Dan sudahlah. Sedangkan antisosial adalah gangguan kepribadian yang dicirikan dengan sifat berbohong, sering melanggar hukum, bertindak impulsif alias tanpa pertimbangan, dan kurang memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dan ingat, seorang psikopat yang benar-benar psikopat sejati biasanya memiliki kecerdasan dan IQ di atas rata-rata, di mana mereka bisa berkamuflase dengan penampilan yang sangat menarik, rapi, berjas pakai dasi, dan tutur kata yang sopan, sehingga para korban bisa dengan mudah terbujuk rayuannya. Dan itu semua ada dalam diri si Nomura ini. Nomura mengupload setiap video pembunuhannya dan mengirimnya pada sebuah situs website, di mana dia menganggap bahwa detik-detik sekaratnya korban adalah sebuah mahakarya layaknya karya seni, yang momen tersebut dianggap sangat langka dan jarang sekali terjadi. Ya iya, atuh orang normal mana yang mau ngerekam seseorang pas lagi sekarat? Dan inilah Killers. Ini adalah Bayu, tidak pakai skak, seorang jurnalis yang tinggal di Jakarta, Indonesia, di mana Bayu sering menonton video-video karya Nomura di website tersebut, bukan karena tertarik, tapi lebih cenderung ke rasa penasaran. Ini adalah Dharma, seorang pejabat abnormal yang sering digosipkan terlibat kasus korupsi, kekerasan, dan berbagai tindak kriminal lain. Namun beliau selalu saja bisa lolos dari jerat hukum berkat bantuan dari pengacara pribadinya yang bernama Muslihat. Ini bebenguknya. Ya, kok jadi pertanyaan, jadi gosip kayak infotainment seperti ini ya? Tersebut, ya. Ini nggak ada masalah. Sebagai jurnalis, Bayu pernah mencoba untuk mengungkap salah satu kasus Dharma, hanya saja karena dia tidak punya power yang cukup kuat untuk membuktikannya, sehingga kejahatan Dharma tidak pernah terungkap ke media. Saya Ibu Dewi, ya. Mesra.
Bayu pun mencoba untuk mengintimidasi Dharma dengan mencegat rombongannya. Namun karena Bayu hanya sendirian, justru dialah yang diintimidasi balik hingga dipukul jatuh oleh salah satu pengawal Dharma. Masih ingat apa yang Bapak lakukan? Kamu berusaha menghancurkan nama besar saya. Shin pun berpindah ke Nomura yang sedang memusnahkan korban terakhirnya dengan cara menyiramnya menggunakan cairan kimia berbahaya. Dan setelah itu dia melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya, yang seperti sudah saya katakan, seorang psikopat memiliki kehidupan normal sehingga cukup sulit untuk mengidentifikasi dan melacak orang-orang seperti si Nomura ini. Suatu malam, Nomura tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang menyuruh anak kecil berdiri di tengah jalan, sehingga dia hampir saja tewas tertabrak oleh mobil yang liwat. Alhasil, Nomura menganggap bahwa wanita itu sama seperti dirinya, yakni seorang pembunuh alias psikopat, sehingga dia memutuskan untuk menemuinya dan mengenalnya lebih dekat. Pada titik ini, kita bisa simpulkan bahwa Nomura nampaknya merasa kesepian dengan hidup sendiri tanpa adanya yang bisa memahami kebiasaan atau hobi membunuhnya, sehingga Nomura merasa perlu untuk mencari seseorang yang sama seperti dirinya, yaitu seorang pembunuh. Wanita ini bernama Hisae, dan bocah yang kita lihat tadi ternyata adalah adik kandungnya, di mana dia memiliki sebuah toko bunga dan Nomura berhasil berkenalan dengannya. いい店ですよね。そんなことないです。 Kembali ke Bayu yang sedang mengantarkan anaknya ke rumah sang mantan istri, di mana rumah tangga Bayu ternyata cukup berantakan akibat pengaruh dari pihak keluarga istrinya, sehingga meskipun mereka berdua masih mencintai dan sempat memacok satu sama lain, Bayu tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan rumah tangganya tersebut. Masih di sini. Sepulangnya dari sana, Bayu pun memutuskan untuk naik sebuah taksi sampai ketiduran, dan saat terbangun, Bayu baru menyadari bahwa si supir taksi telah membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Mas, kita di mana ya Mas ya? Tak lama muncullah seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil, sehingga Bayu akhirnya sadar bahwa mereka berdua adalah penjahat yang berniat untuk merampoknya. Dengan segenap kekuatannya, Bayu pun mencoba untuk berontak hingga berhasil menembak salah satu penjahat menggunakan pistol milik mereka, dan kemudian terjadi adu tembak jarak dekat yang berhasil dimenangkan oleh si Bayu. Dan Anda akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa Bayu ternyata nekat merekam detik-detik saat dua penjahat itu sekarat, di mana dia tanpa sadar telah terinspirasi dari video yang dibuat oleh Nomura. Dan entah apa tujuannya, Bayu pun iseng mengupload video tersebut ke website yang sering dia tonton, hingga Nomura akhirnya menyadari bahwa Indonesia juga memiliki seorang psikopat yang cukup kompeten dalam bidang mengsekaratkan orang. Dan jika Nomura mau sedikit saja meluangkan waktunya, sebenarnya masih banyak orang yang lebih kompeten daripada si Bayu di negara ini, di mana mereka, beliau-beliau terhormat tersebut, berhasil mengsekaratkan, bahkan menyengsarakan orang-orang dalam jumlah yang lebih banyak. Nomura pun mengungkapkan kekagumannya atas video yang telah Bayu upload, di mana Bayu justru dibuat bingung dengan pernyataan Nomura yang seolah menganggap bahwa pembunuhan dan korban sekarat adalah sebuah karya seni yang patut dibanggakan. Banggakan. Tak ingin tenggelam terlalu jero dalam permainan maut ini, Bayu memilih untuk tidak ingin melanjutkan komunikasinya dengan Nomura. Untuk ngabang balerkeun pikiran negatifnya, Bayu pun hadir pada undangan makan siang di rumah mertuanya, di mana di situ juga hadir mantan istrinya, anaknya, dan seorang pria yang akan menjadi calon suami sekaligus papah tiri untuk anak gadisnya. Kemarin John bawa investor yang begitu bonafit. Gak taunya klien tersebut temannya Pak Makan. Ketika Bayu disinggung perihal profesi dan masa depannya, di situ Bayu mulai tidak nyaman dan tidak bisa mengontrol pikirannya, di mana dia merasa sangat terintimidasi dan direndahkan, hingga alam bawah sadar Bayu mulai meng-create sebuah adegan pembantaian terhadap mereka semua.
Merasa perlu seseorang untuk sharing dan memulihkan traumanya atas insiden kemarin malam, Bayu justru menghubungi Nomura dan bukannya pergi ke psikiater, di mana Bayu mengawali pertanyaan dengan kata why. Why do this? Nomura pun menjawab, why not? Di saat mereka mengatakan tidak, kita katakan ya. Kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Jika kita bisa membunuh, kenapa tidak? Dan dari jawaban tersebut, kita bisa langsung menyimpulkan dengan jelas bahwa Nomura memiliki satu dari sifat seorang psikopat, yaitu egosentris, mawa karep sorangan. We are in control. Don't be shy. We say yes. It makes you feel better. Nomura pun balik bertanya, siapa selanjutnya? Lantas Bayu pun ngaliek ke belakang, di mana di situ ada wajah Muslihat di televisi, di mana Bayu yang pikirnya sedang kalut akhirnya mulai terpengaruh untuk melakukan pembunuhan keduanya. Dengan menggunakan topeng bangsat, Bayu pun mulai menyelidiki alamat rumah Muslihat, dan saat waktunya tepat, dia pun berhasil masuk ke dalam rumah Muslihat yang kebetulan sedang akan membuat koko crunch. Lo mau apa? Setelah Bayu berhasil memborgol Muslihat, dia pun pergi ke kamarnya, di mana kita semua akan sangat dibuat terkejut karena selain bekerja sebagai seorang pengacara jolim dan mantan bos preman, Muslihat ternyata memiliki kelainan seksual dan hobi menyiksa seorang anak kecil di bawah umur yang dia kurung di kamar pribadinya. Jelas, itu membuat Bayu semakin emosi sehingga Bayu tanpa ragu menyiramnya dengan minyak tanah dan membakar Muslihat hidup-hidup. Kang Mus. Kembali ke Nomura yang sedang kambuh, di mana dia terlihat memperhatikan seorang wanita pengencrit bersama mucikarinya yang seorang pria hitam dari barat, untuk kemudian Nomura memperlihatkan uangnya yang langsung disantok oleh wanita tersebut. Saat dalam perjalanan menuju rumah, Nomura pun terus dibayang-bayangi wajah Hisae hingga dia tak sengaja mengolengkan mobilnya yang membuat hidung si wanita berdarah. Karena kesal, wanita itu pun meminta untuk putar balik, sehingga saat si mucikari menyadari asetnya terluka, dia pun langsung menghajar Nomura dan mengambil isi dompet beserta KTP-nya. Scene pun berpindah ke Bayu yang setelah melakukan pembunuhan keduanya, kondisi mentalnya pun semakin memburuk sehingga dia cenderung lebih kasar kepada mantan istrinya dan dengan tidak puguh-puguh menonjok pacarnya yang membuat hubungan mereka semakin berantakan. Kembali ke Nomura yang berniat untuk membalas dendam kepada si mucikari alias si pria barat, di mana Nomura berhasil mengikutinya ke dalam sebuah klub malam dan berpura-pura sedang sibenget di kamar mandi. Saat si pria barat masuk, Nomura pun berpura-pura baik kepadanya, namun tiba-tiba ya, Nomura pun menikam perutnya berkali-kali, namun si pria barat itu ternyata cukup kuat dengan sedikit memberikan perlawanan, meski akhirnya dia tewas dengan cukup mengenaskan. Setelah membunuh si pria barat, Nomura pun menemui si wanita pengencrit untuk kemudian dia membuatnya tak sadarkan diri dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil yang dipenuhi dengan ban serep. Sementara itu Bayu ternyata berniat untuk membunuh Dharma di hotel tempat dia menginap, namun di situ hanya ada anak sulungnya Dharma yang sebenarnya tidak terlibat apa-apa dengan masalah Dharma, tapi karena Bayu sudah kepalang emosi, dia pun membunuhnya dengan cara mendekap kepalanya hingga dia modar saat itu juga. Menemukan anak dunungannya sudah mati, para pengawal Dharma pun langsung mencari di mana pelakunya, dan saat Bayu ketahuan, terjadi adegan yang cukup menegangkan saat dia mencoba melarikan diri, yang secara logika cukup mustahil bagi Bayu untuk bisa lolos dari begitu banyak pengawal Dharma yang mengepungnya, kecuali dia adalah titisan Iko Uwais yang masih mungkin melakukan perlawanan. Namun dengan bantuan sutradara dan pihak manajemen, para pengawal itu pun seolah dibuat menjadi lemah dan bodoh sehingga Bayu bisa lolos dengan begitu mudah dari mereka semua.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Bayu terlihat baru bangun tidur di mana dia langsung dikejutkan dengan video call dari Nomura yang sudah menyekap si wanita pengecerit, di mana Bayu mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan ini semua dan tak akan melakukan pembunuhan lagi. So that's... Nomura yang masih punya harapan bahwa Bayu adalah seorang pembunuh sejati, sama seperti dirinya pun memberikan contoh konkret dengan menunjukkan tutorial membunuh seseorang dengan baik dan benar, di mana Bayu yang lemah pun mencoba berteriak dan melarangnya, tapi Nomura tetap bersikeras ingin membunuh wanita pengecerit tersebut. You and me. Let's do this together. We talk about this, yeah? Hey, we talk about this. Tak lama terdengar suara bel pintu di mana itu adalah Hisai yang bermaksud untuk klarifikasi tentang kenapa Nomura tidak ingin menemuinya sehingga tutorial ini terhenti untuk sementara waktu. Nomura pun menemui Hisai dan mempersilahkannya masuk, yang mana saat mereka sudah mengobrol panjang lebar, akhirnya terkuak fakta menarik bahwa kejadian saat Hisai mencoba membunuh adiknya ternyata tidak seperti dugaan Nomura, di mana pada awalnya Hisai justru berniat untuk bunuh diri bersama-sama akibat ditinggal kedua orang tuanya yang sudah almarhum. 二人で生きていくのが辛かったの。ちょっと待って。翔一が死ぬなら私も一緒に死ぬ。 Nomura pun bersikeras bahwa Hisai adalah seorang pembunuh yang memiliki aura dan keinginan untuk membunuh sama seperti dirinya, di mana hal tersebut merupakan perspektif yang salah kaprah akibat cara pandang Nomura yang tidak seperti orang normal. その目でさ、殺意に満ちた君を殺すべきだったんだ。あなた病気よ。 Dan tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari si wanita pengecerit yang sedang berontak dan berteriak minta tolong, sehingga Hisai menjadi ketakutan dan mencoba untuk pergi dari sana. Namun Nomura berhasil mencegahnya dengan mencekik leher si Hisai, tapi beruntung dia membawa sebuah alat kejut listrik yang membuat Nomura tak sadarkan diri. Hisai pun memberanikan diri untuk menolong si wanita itu, yang mana secara kebetulan di situ ada Bayu yang sedang online, sehingga Bayu dengan cepat menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Dan karena katanya psikopat itu kuat, katanya Nomura pun berhasil menangkap mereka berdua saat akan kabur menggunakan mobil. Setelah Hisai tewas, kini tinggal Bayulah satu-satunya harapan Nomura yang kemungkinan memiliki hasrat membunuh sama seperti dirinya. Namun Bayu yang sudah lelah memutuskan untuk menutup laptopnya dan melupakan apa yang sudah terjadi. Tak lama datanglah sang mantan istri dan anaknya untuk menjenguk kondisi Bayu, di mana akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memperbaiki rumah tangganya dan berniat untuk merajut kembali cinta yang telah lalu. Setelah rumah tangganya membaik, kini wajah Bayu terlihat semeringah dan positif, di mana mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama dan Bayu pun mulai mengantar anaknya ke sekolah. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika Bayu baru saja sampai di rumah, di mana dia menemukan sang istri sudah tewas secara mengenaskan beserta rekaman video saat sang pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Saat Bayu keluar, dia pun melihat seorang pria yang sedang ngajanteng di ujung lorong untuk kemudian dia mencoba mengejarnya, dan ternyata itu adalah Nomura yang berniat untuk menemui Bayu. Nomura yang masih menganggap Bayu adalah seorang pembunuh pun terlihat senang ketika Bayu menatapnya, di mana saat Bayu akan menghampirinya, muncullah sebuah mobil yang menabraknya dan membawanya masuk ke dalam mobil tersebut. Merasa partnernya sedang butuh bantuan, Nomura pun membunuh seorang supir taksi yang sedang molor dan mencuri mobilnya, di mana hal itu merupakan tindakan yang seenak jidat sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Nah, ini nih yang dinamakan impulsif, tindakan tanpa pertimbangan. Orang normal kan wajarnya pasti mikir, anjir kalau ketahuan membunuh di depan publik gimana, kalau ada CCTV yang ngerekam gimana. Ya nggak usah jauh-jauh lah, untuk niat membunuhnya saja sudah salah. Padahal mah atuh tinggal bangunin supir taksinya terus minta anter, "Pak, tolong ikutin mobil itu ya, saya buru-buru." Jadi nggak usah dibunuh juga tuh, Sat. Kasian. Tapi itulah psikopat. Kalau nggak gitu ya nggak psikopat.
Kembali ke Bayu yang dibawa ke sebuah gedung kosong yang ternyata itu adalah perbuatan Dharma yang berniat membalas dendam atas kematian anak sulungnya, di mana di situ sudah ada anaknya Bayu yang sudah disekap, dan Dharma berniat untuk memelihara anaknya yang akan diperistri saat dirinya sudah besar. Si pembunuh keluarga gua. Dharma pun menyuruh Mamat untuk menggeprek tangan dan kaki Bayu, di mana di situ Bayu nampak sangat amat kesakitan, dan saat Mamat akan menyembelihnya, tiba-tiba ya, muncullah Nomura yang bermaksud untuk menolong Bayu, di mana dia membuat Dharma tersungkur untuk kemudian menghampiri Mamat alias pengawalnya Dharma, lalu memukul kepalanya menggunakan batu bata hingga si Mamat tewas dengan tengkorak hancur dan otak yang berceceran. Mata komandan yakin dah. I should finally meet you. Nomura pun mengungkapkan betapa senangnya dia akhirnya bisa bertemu langsung dengan Bayu sang pembunuh dari Indonesia. Namun saat Bayu mengatakan "You are crazy", di situ Nomura langsung kecewa. Untuk memberinya pemahaman, Nomura pun menghampiri anaknya Bayu dan menodongkan pistol ke kepalanya. Lalu Bayu disuruh untuk membunuh Dharma jika tidak ingin anaknya mati. It's your chance. It's simple. Kill the old man. Tak punya pilihan lain, Bayu pun segera membunuh Dharma saat itu juga, di mana hal itu sengaja dilakukan oleh Nomura agar anaknya Bayu bisa melihat langsung saat ayahnya membunuh orang lain. Saat anaknya kecewa dan takut kepada Bayu, di situ Nomura sudah berhasil membuat Bayu merasa sangat terpukul dan merasa sendirian, sehingga saat Nomura akan membunuh anaknya, Bayu pun dengan cepat mencegahnya hingga Nomura mengatakan, "Aku kira kau memahamiku." Merasa Bayu tidak ada bedanya dengan Hisai dan orang normal lain, Nomura pun memutuskan untuk menembak kepala Bayu yang tanpa dia sadari, Bayu sudah lebih dulu memborgol tangannya, sehingga saat Bayu terjatuh, Nomura pun ikut terbawa sehingga mereka berdua terjun bebas dan mendarat tepat di atas mobil yang telat pajak dan tidak ada BPKB-nya. Dan karma langsung terjadi kepada Nomura saat ada seorang bocil yang iseng merekam detik-detik saat Nomura sekarat, di mana si bocil itu bermaksud untuk memviralkannya di YouTube agar channel FF-nya bisa segera dimonetisasi. Dan satu lagi, katanya psikopat kuat. Mana itu Nomura mati? Tamat, ending yang cukup mengkopetkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadi diri sendiri boleh, asal jangan merugikan orang lain. Korupsi juga boleh, asal jangan menyengsarakan orang lain. Lah, saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Cigugur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Tupperware Dajjal. Anjing, apaan anjing? Capek panjang banget durasi film ini anjir, sampai 2 jam loh. Kalau kalian nonton langsung film The Killers ini ya, 2 jam loh durasinya. Saya bikin narasinya aja panjang banget ini, anjir, nggak capek banget. Ngerekam juga, aduh tenggorokan saya sampai sakit ini. Udahlah ya, bye-bye, sampai di video pokoknya sehat-sehat buat kalian. Jangan lupa makan, istirahat, dan tidur yang cukup. Kali-kali bolang lah pergi keluar ke hutan gitu, main, survive kayak saya, survival kayak video saya kemarin ya. Biar tidak ngumet mulu di rumah terus, PPKM. Ya, dadah ya, udah, bye.